Halo, jumpa lagi dengan saya guys ya. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki HP Samsung A02 yang dimana kerusakannya adalah tidak ada backlight LCD-nya guys. Jadi hanya gelap saja. Dan kebetulan HP ini sudah saya bongkar karena ini juga habis diservis di tempat lain. Dan ada yang hilang juga, ada kapasitor di sini yang hilang. Dan juga di bagian sini kalengnya saya yang buka ya guys ya. Jadi kita buka seperti ini saja dengan pemotong kuku. Nah ini di sini ada yang hilang ya guys ya. Nah, bisa dilihat di situ ada ya kapasitor yang hilang satu, yang mungkin kita berpositif saja, mungkin sengaja dihilangkan karena short ya guys ya. Jadi mungkin itu saja yang kita kira-kira. Oke guys ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba ukur saja dengan multitester ya guys ya. Nah ini di sini adalah kapasitor yang hilang, dan ini memang terhubung dengan lampu LED-nya ya guys ya. Jadi lampu LED K-nya itu ada di sini kalau kita lihat skema ya guys ya. Dan kita akan coba ukur di area sini ya guys ya. Jadi ini adalah letak IC backlight-nya atau lampu LED-nya, itu IC-nya ada di sini. Ingat ya guys ya, saat memotong kalengnya ini kalian harus hati-hati karena ada IC CPU yang dilem, jadi tidak usah pakai blower, potong saja pakai pemotong kuku ya guys ya kalengnya. Oke, kita akan coba melakukan tes dengan multitester apakah ada kerusakan konslet atau tidak. Kita akan kalibrasikan multitesternya di buzzer ya guys ya. Jadi kita kalibrasikan multitesternya di buzzer, lalu kita akan letakkan prop merah ke ground dan prop hitam kita akan arahkan ke titik-titik kapasitor yang kita sangka nanti apakah akan terjadi short ya guys ya. Jadi seperti ini caranya guys ya. Oke, atau lebih mudah gini aja, kita arahkan kalibrasinya ke angka kali 10 ini, lalu kita cek seperti ini ya guys ya. Nah jika jamnya mentok maka itu akan short ya guys ya, tapi jika tidak short maka bisa dibilang komponennya itu aman guys ya. Oke ya guys ya, prop merah ke ground, lalu prop hitamnya kita kasih ke kapasitor di area IC lampunya guys. Jika terjadi pergerakan sampai mentok itu artinya kapasitornya atau IC-nya ada yang short ya guys ya. Satu persatu kita harus telaten seperti ini. Kita ukur di semua jalur yang mengarah ke IC lampunya ya guys ya, di area situ. Jadi yang deket-deket ini kita cek semuanya. Nah seperti ini ya guys ya. Kalau yang mentok full artinya itu kiri kanan ya guys ya, itu berarti short ya guys ya. Tapi kalau hanya satu sisi yang full itu tandanya mesinnya ini atau kapasitornya itu tidak short ya guys ya. Nah kita cek seperti ini, dan sepertinya ini tidak ada yang short ya guys ya, mesinnya atau kapasitornya atau yang lain tidak ada yang konslet ya guys ya. Jadi jalurnya ini aman ya guys ya, tidak ada yang short. Oke, lalu kita akan menuju ke koil-koilnya ya guys ya. Kita akan cek lagi arah koilnya apakah nyambung atau tidak ya guys ya. Koil itu yang berwarna hitam besar ini guys ya, atau biasa berwarna coklat atau abu-abu ya guys ya. Nah ini oke, koilnya yang satu nyambung, lalu yang kedua ini sepertinya putus ya guys ya. Jadi jika kita cek koilnya tadi, kita bolak-balik seperti ini. Nah ini dia koilnya yang ada di sini ya guys ya, itu sepertinya putus guys. Nah ini jadi otomatis tegangannya tidak akan bisa mengalir ya guys ya melewati koil ini ya guys ya, karena koil ini bersifat lilitan. Jadi harus, jika kita cek harus nyambung ya guys ya, tidak boleh putus atau tegangannya tidak sampai full. Oke, langsung aja ya guys ya, kita amankan dulu ini CPU nya. Kita pakai aluminium foil, lalu kita akan lepas tadi koil yang tidak nyambung tadi ya guys ya. Kita lepas koilnya. Nah seperti ini, kita pokoknya intinya amankan dulu CPU nya ya guys ya, karena kita akan pakai blower. Jadi pastikan aman dulu CPU nya, jangan sampai terkena powernya. Lalu kita set blower di angka 390 seperti biasa, lalu anginnya kita set di angka 3.
itu settingan tergantung kita masing-masing aja, tergantung kebiasaan. Oke, lalu kita akan lepas guys koilnya ini. Oke, jangan sampai terlalu lama ya guys ya, karena ada CPU di situ. Nah, ini sudah saya lepas. Lalu kita akan langsung menggantinya ya guys ya. Kita cari copotan coil, ada banyak di mesin-mesin apa sama. Ini saya copot di mesin Xiaomi guys ya. Oke, setelah kita cek tadi nyambung, lalu kita akan langsung pasang saja guys ya. Jadi sebelum dipasang kita cek lagi pakai multitester, harus tersambung ya guys ya, kutub kiri dan kanannya, lalu kita akan pasang guys. Sama pemasangannya juga pakai blower setnya itu 390 dan angnya 3, itu sudah cukup ya guys ya, karena saya menggunakan blower KWH 858D. Ini sangat aman sekali guys ya. Ya, ini sudah terpasang. Kita tunggu dingin dulu ya guys ya. Kita tunggu dingin sambil kita bersihkan ya guys ya, area-area yang ada di sekitaran coil ini tadi guys ya, yang kena fluk. Lalu kita akan ukur guys, kita ukur coilnya. Ini sudah nyambung ya guys ya. Nah, tadi harusnya nyambung seperti ini guys. Saat kita cek itu berarti normal guys ya, tapi kalau tidak nyambung adanya putus guys. Ini dia coil yang mati tadi, dan ini kapasitor yang di sini kita kembalikan juga ya guys ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasang baterainya, dan kita akan cek di area coil tadi yang kita ganti apakah jaringan arusnya sudah bisa beroperasi dengan normal ya guys ya. Oke, kita cek, kita arahkan multitesternya di angka 10 volt ya guys ya. Ya, kita cek seperti ini, kanan kiri sudah ada tegangan baterainya sudah masuk guys. Ini tandanya sudah normal ya guys ya. Oke ya guys ya, jadi inilah coil yang kita ganti tadi. Jadi coil ini berfungsi sebagai penyeberang tegangan baterai ya guys ya. Jadi kalau putus, otomatis tegangan baterainya tidak masuk ke dalam IC LED-nya. Jadi otomatis backlightnya juga mati ya guys ya. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana kok bisa Samsung A02 ini LED-nya atau backlightnya tidak menyala ya guys ya. Jadi kemungkinan besar HP ini terkena air lalu terjadi konsleting, dan makanya coilnya bisa putus guys. Kerusakan seperti ini sering terjadi ya guys ya, jika HP-nya terkena air. Biasanya itu kerusakannya di area-area lampu. Makanya bagi teman-teman yang HP-nya terkena air, segera saja untuk dibersihkan atau dibawa ke tukang servis kalau tidak bisa dibersihkan, untuk meminimalisir ya guys ya kerusakan seperti ini guys ya. Oke ya guys ya, selanjutnya kita tinggal pasang lagi HP-nya ke seperti semula ya guys ya. Tinggal kita rapikan, lalu kita kembalikan ke yang punya guys ya. Semoga saja yang punya senang karena HP sudah jadi. Karena memang ini lemparan dari tempat servis lain, jadi mungkin sudah putus asa ya guys. Oke ya guys ya, jadi seperti itu tadi ya guys ya, tutorial bagaimana cara memperbaiki backlight yang tidak nyala ya guys ya. Jadi cukup simpel tapi kadang memang memusingkan ya guys ya. Oke, segitu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan bye bye.